Selamat pagi. Masih terasa hiruk pikuk berkaitan dengan proses demokrasi di Indonesia. Sekarang juga kita dikejutkan dan tentu menjadi sebuah perhatian publik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garing PUU garing 22 garing 2024 yang pada intinya mengatur berkaitan dengan keadaan pemilu nasional, presiden, wakil presiden, DPD RI dan DPR RI dengan kepemiluan lokal yakni gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati dan wali kota serta DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu dalam penyelenggaranya itu sebaiknya tidak sama harinya. Ini merupakan putusan MK. Dengan demikian konsekuensinya adalah sebagai sebuah pemenuhan kewajiban terhadap terbitnya putusan itu yang bersifat final dan binding, mengikat, tentu menjadi sebuah keharusan untuk diikutinya. Bila mana tidak, tentu ini akan memberikan konsekuensi hukum bahwasanya pemilu akan menjadikan cacat yuridis. Persoalannya adalah tidak sedemikian, karena saya mencermati nampaknya perlu ada konstitusional berkaitan dengan putusan MK. Kendati pertimbangannya itu dalam putusan sekarang itu adalah dengan pemisahan waktu itu diharapkan adanya efektivitas daripada penyelenggaraan dan juga mengurangi berkaitan dengan kompleksitas penyelenggaraan di lapangan. Ini bisa dipahami kalau kita berangkat dari sisi historis. Namun demikian kalau kita cermati efisiensi waktu ini menjadikan kita melihat harus adanya sebuah tindak lanjut. Tentu tindak lanjut yang pertama adalah revisi regulasi mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang pemilu. Yang kedua, kita juga melihat akan adanya transisi periode masa jabatan kepala daerah dan juga DPR. Ini akan memunculkan perdebatan dan polemik tersendiri. Nah, oleh sebab itu, karena adanya kasus perpanjangan periode bagi kepala daerah, masih kita cermati di beberapa wilayah, sampai sekarang masih ada penyelenggaraan PSU, ya, artinya ada pemilu ulang. Ini menjadi problem tersendiri. Nah, saya melihat adalah berkaitan dengan putusan MK sebelumnya, tahun 199, jadi 6 tahun yang lalu, nomor 55, yang pada saat itu MK memberikan sebuah option di dalam penyelenggaraan pemilu, ada 6 option. Nah, tentu kalau kita lihat dari sisi konsistensi ini antara putusan MK 6 tahun yang lalu, jadi nomor 55 dan nomor 153, tentu seperti ada sebuah kondisi yang tidak konsisten. Kendati pun sekarang sebenarnya MK sadar betul bahwasanya kewenangannya itu jangan sampai mendegris atau mengambil alih kewenangan daripada pembentuk undang-undang, presiden dan juga DPR. Namun demikian kan putusannya itu sebaiknya jangan hari yang sama. Kemudian putusan nomor 55 6 tahun yang lalu memberikan 6 option. Artinya seolah-olah sekarang option yang 6 tahun yang lalu diberikan 6 bentuk, sekarang seolah-olah itu dibakukan. Wajib untuk dilakukan seperti ini. Ini barangkali konsistensi daripada MK, namun demikian semoga yang diisi oleh negarawan-negarawan yang mengambil sebuah sisi yudikatif betul-betul bisa mencerminkan. Karena saya khawatir belum lagi terhadap permasalahan sosial dewasa ini, penanganan korupsi, kemudian juga menguatkan terhadap ketahanan pangan, kemudian masalah pendidikan pada tingkat dasar. Ini
diambil alih oleh kebijakan-kebijakan politik yang barangkali ini bisa dianggap sebagai prioritas berikutnya. Nah, oleh sebab itu saya melihat bagaimanapun juga di negara kita yang besar dan luas ini barangkali perlulah mempertimbangkan keberlakuan hukum itu dalam jangka waktu periode-periode lama. Ini kan baru 6 tahun. Belum lagi ketika itu diberlakukan 2029 akan menjadi problem terhadap kondisi-kondisi kepala daerah yang ada di 500 lebih kabupaten kota ini akan ada periode tambahan 2 tahun lagi. Ini kan problem. Nah, dulu saja dengan diisi oleh para pejabat kan konsekuensinya tidak boleh mengambil kebijakan strategis, penataan tata kelola pemerintahan yang barangkali sangat dipersempit. Ini persoalan-persoalan yang ada. Aspek lain tentu dengan pemilu lokal di daerah akan juga dipikirkan bagaimana dari aspek pembiayaan. Karena bagaimanapun juga tentang pemilu lokal atau pilkada tentu akan membebankan terhadap anggaran daerah. Dan ini menjadi sebuah beban tersendiri. Belum lagi ada faktor-faktor lain menyangkut terhadap kabupaten, katakanlah mengenai pembiayaan pendidikan pada tingkat SD, SMP gratis. Kemudian belum lagi mengenai program pemerintah makanan gratis ini. Saya pikir itu juga akan menjadi beban kepada daerah. Terima kasih.